Berdasarkan data yang dihimpun dari World Health Organization, pada laki-laki dan perempuan berusia 15 sampai 49 tahun, diperkirakan terdapat 127 juta kasus chlamydia baru, 156 juta kasus trichomoniasis, 87 juta kasus gonore, dan 6,3 juta kasus sifilis. Untuk kasus sifilis saja, diperkirakan terdapat lebih dari 200.000 bayi lahir mati tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Siamo tutti fratelli, Introsma Caritas. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kita punya pantun nih, nanti kalian jangan lupa bilang cakep ya. Sungguh nikmat tiada tara. Sate Padang buat Citatan. Kami dari PMR Wira, SMA Negeri 3, Tangerang Selatan. Yeay! Kenalin, aku Cindy. Dan aku Hanara. Di video kali ini, kita akan sharing-sharing nih tentang kesehatan reproduksi. Gimana sih tanggapan kalian tentang short clip yang ditayangkan di awal video? Kalau aku pribadi sih, aku ngerasa takut dan prihatin ya. Kalau kamu gimana, Han? Sama, dan aku jadi kayak lebih pengen mengenal sistem reproduksi kita. Teman-teman pasti juga penasaran kan? Yuk, kita belajar bersama-sama. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi? Menurut World Health Organization tahun 1994, kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi kesejahteraan fisik, sosial, mental, dan emosional yang utuh berhubungan dengan reproduksi. Bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, namun dalam segala aspek yang berhubungan dengan fungsi, sistem, dan prosesnya. Berarti penting banget dong, Sin, untuk kita memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Penting banget dong, Han. Kita jadi bisa lebih aware terhadap kesehatan reproduksi kita. Kita jadi bisa menghindari penyakit yang bisa ditimbulkan seperti infeksi menular seksual dan bisa mencegah terjadinya infertilitas. Nah, sebelum mengenal penyakit terkait sistem reproduksi, kita kenalan dulu yuk sama alat reproduksi pria dan wanita. Tapi kok alat reproduksi wanitanya kosong sih, Sin? Tunggu dulu, Han. Kita bahas alat reproduksi pria dulu yuk. Nah, di sini udah ada media peraga alat reproduksi pria. Yuk kenalan dengan bagian-bagiannya. Bagian alat reproduksi pria yang pertama yaitu ureter. Kalian bisa lihat di sini ya. Ureter ini fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kandung kemih ini fungsinya untuk menampung urin yang tadi disaring sama ginjal. Selanjutnya ada testis. Testis ini fungsinya untuk menghasilkan hormon seks pria yaitu hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Nih yang ini fungsinya untuk mematangkan hormon yang tadi udah diproduksi sama testis. Selanjutnya kalian bisa melihat ada tabung berwarna merah ini, itu namanya vas deferens ya. Vas deferens ini fungsinya untuk menyalurkan sperma yang sudah matang ke uretra. Kemudian kalau kalian lihat nih yang ini nih, itu namanya kelenjar Cowper. Fungsinya untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Selanjutnya ada kelenjar prostat di bagian ini. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan untuk ejakulasi. Nah, yang merah-merah ini namanya uretra. Fungsinya sebagai alat reproduksi pria yang mengeluarkan air mani dari dalam tubuh dan juga urin dari kandung kemih. Selanjutnya ada kepala penis di sini dan lubang penis di sini. Itu untuk mendukung fungsi penis ya. Sekarang kalian udah tahu kan seperti apa alat reproduksi pria itu? Sekarang kita lanjut yuk. Nah, ini adalah alat reproduksi wanita. Gak kosong kan? Iya sih, tapi bagian-bagian yang terpisah ini buat apa? Di sini aku mau ngajak kalian untuk susun bareng-bareng bagian-bagiannya. Wah, kelihatan seru ya. Langsung aja yuk. Nah, di sini ada yang namanya vagina. Fungsinya sebagai tempat sperma masuk ke dalam sel telur dan juga sebagai saluran untuk kelahiran bayi. Bagian yang kedua ada cervix. Cervix ini memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Kemudian di atasnya ada uterus atau yang biasa kalian kenal dengan rahim ya. Rahim ini fungsinya sebagai
tempat sel telur yang dibuahi ditanamkan selama masa kehamilan dan bayinya berkembang, kemudian lahir. Selanjutnya, kalau kalian lihat ini, yang berwarna oranye ini, namanya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infun di burung menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian di sini namanya ovarium. Fungsinya untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan juga ovum. Selanjutnya, ini ada endometrium. Endometrium ini adalah bagian terdalam dari organ rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi. Kemudian di atas rahim tadi ada yang namanya fundus uteri. Nah, ketika bayi berkembang di dalam rahim, fundus uteri ini juga ikut mengembang. Jadi itu bisa membantu untuk memperkirakan usia kehamilan wanita. Sekarang aku bakal menjelasin tentang penyakit-penyakit terkait sistem reproduksi yang paling umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, namanya chlamydia. Chlamydia ini merupakan penyakit non seksual yang paling umum yang dapat disembuhkan. Infeksi ini menyerang sel seksual wanita dan uretropenis pada pria. Biasanya penderita chlamydia tidak mengalami gejala nyata. Namun jika gejala tersebut timbul, biasanya meliputi ketidaknyamanan saat berhubungan intim atau buang air kecil, keluarnya cairan hijau atau kuning dari vagina atau penis, dan penderita mengalami sakit perut di bagian bawah. Penyakit ini harus segera diobati ya, karena jika tidak, akan menyebabkan infeksi pada kandung kemih, kelenjar prostat, atau penyakit radang fungus. Yang kedua ada human papilloma virus. Virus ini ditularkan melalui kontak dari kulit ke kulit. Gejala umumnya berupa kutil di bagian mulut, alat kelamin, atau tenggorokan. Belum ada obat untuk penyakit ini, namun biasanya hilang kok dengan sendirinya. Dan juga udah ada vaksin loh untuk mencegah penularan penyakit ini. Yang ketiga namanya sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum. Nah, penularan penyakit ini biasanya melalui kontak dengan luka sifilis itu sendiri. Biasanya muncul di alat kelamin, mulut, atau dubur. Kemudian gejala-gejalanya itu ada sakit kepala, demam, kemudian ada luka kecil, itu bisa hilang. Tapi itu tidak menandakan kalau misalnya penyakit itu benar-benar hilang. Kemudian ada ruam, kelelahan, nyeri sendi. Ada juga yang namanya gonore atau biasa disebut dengan penyakit Clap. Penyakit ini juga ditularkan oleh bakteri. Umumnya, organ dan saraf itu juga sama kayak chlamydia baru, yaitu sakit pada wanita dan uretropenis pada pria. Gejala umumnya ketidaknyamanan saat berhubungan intim atau buang air kecil, keluarnya cairan putih, kuning, krem atau hijau dari vagina atau penis, lebih sering buang air kecil, gatal di sekitar alat kelamin, dan juga sakit tenggorokan. Gonore ini bisa menyebabkan masalah yang serius loh pada bayi, karena bisa ditularkan dari ibu ke bayinya. Nah, tadi itu aku udah ngejelasin beberapa penyakit terkait sistem reproduksi yang paling umum terjadi di Indonesia. Pastinya teman-teman mau dong kesehatan reproduksi terjaga. Kita tanya sama si Biu, gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi itu? Halo, sekarang aku mau ngejelasin tentang cara-cara untuk mencegah kesehatan reproduksi. Yang pertama, pakai pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, rajin mengganti celana dalam paling sedikit 2 kali dalam sehari. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas seksual yang beresiko tinggi. Untuk laki-lakinya nih, kalian dianjurkan untuk disunat ya, agar mencegah terjadinya penularan infeksi menular seksual dan menurunkan resiko kanker penis. Untuk perempuannya, kalian diharapkan untuk membersihkan vagina menggunakan air supaya kuman yang ada di anus tidak berpindah ke vagina.